Saat ini kami telah berada di salah satu industri makanan khas Payakumbuh, yaitu Galamai Tetam. Nah, setiap orang yang ke Payakumbuh pasti tidak asing lagi dengan salah satu makanan di Payakumbuh, yaitu galamai. Hari ini kami akan menggali lebih dalam mengenai galamai sebagai salah satu kearifan lokal Kota Payakumbuh. Jangan lupa tonton kami sampai habis, teman-teman. Dah. Oh iya nih teman-teman, selain ke Galamai Tetam, kami juga ke Galamai Telmi loh. Nah, sekarang kita lihat videonya. Hai teman-teman, nah sekarang kita telah bersama dengan Ibu Husniati, pemilik Galamai Tetam. Nah, untuk beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai galamai bersama Ibu Husniati. Bu, bagaimana awal mula berdirinya Galamai Tetam ini? Awal mulanya ini kan Ibu sebagai penerus ya, generasi penerus, karena dimulai dari tahun 1950. 50-an. Untuk alat dan bahan pembuatan galamai apa saja, Bu? Bahannya beras ketan, kelapa, saka, vanila. Vanila kan penyedia dengan kacang tanah. Itu bahan. Takarannya kalau satu kuali itu kelapa Ibu pakai 30 kelapa, sakanya 5 kilo, beras ketannya sekitar 3 kiloan. Sekitar itulah. Kacangnya, Bu? Kacangnya ya setengah kilo atau lihat situasi. Kalau untuk proses pembuatannya tuh butuh waktu berapa lama tuh, Bu? Satu kuali bisa 4 atau 5 jam. Kalau tadi kan setengah kuali. Baiklah Bu, selanjutnya selain di Payakumbuh juga banyak olahan seperti galamai juga, Bu. Nah, apa bedanya galamai di Payakumbuh dengan di tempat lain gitu, Bu? Mungkin cara pengolahannya bahan mungkin sama, dan tapi kualitas bahan berbeda atau kelapanya kurang atau gimana mungkin. Ibu nggak tahu juga, Ibu belum survei. Karena adik Ibu pergi survei cuman ke dodol Garut. Itu bedanya, dia kurang kelapanya atau gimana gitu. Kan galamai ini lama tahannya kan, Bu? Alhamdulillah Galamai Tetam tahan 3 minggu sampai sebulan. Nah, Apa yang bisa? Ibu tidak pakai pengawet, cuman mungkin karena kelapanya banyak, di waktu pengolahannya lama, mungkin dia udah matang di pengolahan, di situ awetnya. Selanjutnya, bagaimana pesan Ibu kepada generasi selanjutnya untuk tetap melestarikan galamai ini di Payakumbuh gitu? Apa pesannya, Bu? Ibu harap ya memang ada keturunan yang akan melanjutkan usaha ini, karena ini udah dari tahun 45 ya. Galamai ini adalah makanan khas Payakumbuh, spesifik Payakumbuh. Galamai beras rendang itu dipakai untuk makanan adat. Menjemput Marapula itu harus pakai itu, galamai beras rendang kan. Jadi tolong dilestarikan nanti bagi generasi penerus. Ya misalnya Ibu nggak ada keturunan, ya mungkin yang lain meneruskan. Terima kasih Bu atas waktu dan informasinya mengenai kearifan lokal yaitu galamai. Nah, itulah beberapa perbincangan kita mengenai makanan khas Kota Payakumbuh yaitu galamai. Aduh, nggak paham khususnya. Kalau di Ibu nak dulu. Berarti gara-gara emang dia mau masak lamu, terus gue tahan lamu. Itu namanya kalau di Ibu dan Ibu kan lemak dulu. Iya. 20 hari tak ada. Tapi kalau mau itu kan nggak pendek tuh. Iya. Ada sebulan boleh tahan. Oh, kalau yang padik itu lamu Ah, tahan. lamunya lamu masaknya. Kalau itu berapa jam, Bu? Iko 3 jam. Apakah berpengaruh pengadukan dalam pembuatan galamai? Kalau nggak diaduk, Kalau diaduk, Wak. oh nggak bisa ya. Nggak lancar. Itu nggak dicin ya. Oh, Bule-bulenya kalau nggak diaduk. emang kumpal ya? Ayo. Bule-bule kalau dia ulang bantu cerita dia. Yo.
Jadi setelah kami melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber, maka kami mendapatkan bahwasannya pembuatan galamai ini dapat juga dikaitkan dengan pengetahuan ilmiah. Kira-kira apa saja ya? Nah, kemudian jika teman-teman penasaran dengan cara pembuatan galamai tersebut, kami juga sajikan videonya. Oke, langkah pertama kita harus campurkan tepung beras ketan dan tepung beras biasa. Ternyata tepung beras ketan dan juga tepung beras biasa juga dapat menghasilkan tekstur kental pada galamai. Di mana proses pencampuran tepung beras dan tepung beras ketan ini berguna agar menghasilkan galamai yang kenyal dan juga legit. Tekstur yang kenyal yang diperoleh dari tepung ketan ini ternyata disebabkan karena kandungan amilopektin pada tepung beras ketan yang tinggi, sehingga pada saat dimakan, galamai akan terasa kenyal dan juga legit. Untuk membuat galamai kita juga menggunakan santan. Santan ini berguna sebagai pengawet dan juga pengental makanan galamai. Santan yang kita gunakan berasal dari kelapa tua. Secara umum, kandungan nutrisi dalam sebutir kelapa akan semakin meningkat seiring bertambahnya umur kelapa. Nah, dengan menggunakan kelapa tua, makan akan menghasilkan santan dan juga minyak yang banyak. Jadi, dengan menggunakan kelapa tua yang diolah menjadi santan dan menggunakan pati santan tersebut, maka akan membantu menghasilkan galamai yang legit dan tahan lama. Untuk membuat galamai kita juga menggunakan gula aren. Gula aren ini merupakan gula asli masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu pemanis alami yang digunakan untuk membuat galamai. Gula aren berfungsi untuk menambah tenaga, mencegah anemia, mempercepat peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga menjaga kadar kolesterol tubuh. Nah, manfaat yang diperoleh dari gula aren ini karena gula aren mengandung jumlah kalori yang tepat, zat besi yang tinggi, niacin, dan lain sebagainya. Kenapa kita menggunakan gula aren? Karena gula aren mampu menyediakan energi yang lebih tinggi dari gula tebu dan gula bit. Selain itu, kandungan gizi gula aren seperti protein, lemak, kalium, dan fosfor lebih tinggi dibandingkan dengan gula tebu dan gula bit. Dapat terlihat pada video di mana proses pengolahan galamai melibatkan pengadukan yang dilakukan secara terus-menerus. Dapat kita lihat gerakan yang dilakukan seperti gerakan melingkar berubah beraturan. Pengadukan pada pembuatan galamai ditujukan untuk mencegah terjadinya pengendapan tepung. Namun, setelah campuran mengental, pengadukan akan memudahkan penghantaran panas sehingga galamai akan masak merata dan juga menghindari galamai menjadi hangus. Dapat terlihat di mana semakin lama galamai nantinya akan semakin mengental. Maka untuk pengadukannya kita akan membutuhkan gaya yang besar sehingga galamai yang dihasilkan nantinya benar-benar masak secara merata. Untuk membantu proses pengadukan pada galamai ini maka digunakan alat yaitu sendok kayu. Sendok kayu ini berguna untuk memudahkan dalam membuat galamai dan membuat galamai menjadi enak. Hal ini dikarenakan saat terkena panas, kayu tidak mengeluarkan reaksi apapun pada bahan makanan ataupun alat masak. Lain halnya, jika menggunakan sendok aluminium, maka akan terjadi reaksi jika terkena bahan makanan apalagi yang bersifat asam. Karena tidak adanya reaksi antara sendok kayu dan bahan makanan, maka makanan tidak akan berubah, baik dari segi tekstur, warna, maupun rasa. Selain menggunakan sendok kayu, memasak galamai ini juga menggunakan tungku kayu. Memasak dengan tungku kayu sangat membantu dalam proses pembuatan galamai. Tungku yang menggunakan kayu bakar akan menghasilkan efisiensi termal yang rendah dan juga mempunyai emisi lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan kompor minyak tanah ataupun kompor gas. Dengan menggunakan tungku kayu ini, maka dapat menghantarkan panas dengan cepat dan juga merata, sehingga panas yang dihasilkan akan merata. Sekian vlog dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe,